Hubungan gelap suami dan pembantuku. Bab 3. Pesta besar tanpa mengabariku. Aku bangun dari atas tempat tidur dengan bermalas-malas, lalu keluar dari dalam kamar dan langsung menuju ke dapur. Kulihat Mas Endra sedang duduk di sana, menatap hidangan yang ada di atas meja. Hidangan yang mereka buat semalam. Ada apa Mas memanggilku? Aku yang saat itu berdiri tepat di depan Mas Hendra dengan meja makan sebagai perantara. Mana sarapan pagiku? Kenapa sekarang kamu lambat sekali membuatnya? Mas Hendra sedikit membentakku. Tidak biasanya, dia marah-marah saat mau berangkat kerja. Soalnya semua kebutuhannya sudah aku siapkan. Mulai dari sarapan, kopi panas, serta kebutuhan kantornya. Apa Mas sudah lupa? Kalau mulai hari ini bukan aku yang memasak buat Mas, tapi Dewi, asisten rumah tangga baru kita. Kenapa sekarang kamu sudah pandai sekali menjawab? Kamu itu istriku, jadi sudah selayaknya kamu menyiapkan semua kebutuhanku, termasuk sarapan sebelum aku berangkat kerja. Betul, aku memang istri Mas. Semalam pakaian Mas sudah aku rapikan, serta kebutuhan kantor Mas sudah aku masukkan ke dalam tas. Kalau soal sarapan Mas, aku angkat tangan. Buat apa kita ada pembantu kalau aku juga yang masak dan bersih-bersih rumah? Bagaimana kalau aku panggil Dewi untuk buatkan sarapan buat Mas? Belum juga aku berbalik badan, Dewi sudah muncul sambil memijit kepalanya. Maaf, kalau aku lambat bangun. Tiba-tiba kepalaku terasa sakit. Dewi duduk di samping Mas Hendra. Sakit kepala, Wi? Apa kamu sudah minum obat? Terlihat kepanikan di wajah Mas Hendra sambil mendekatkan wajahnya ke arah Dewi untuk memperjelas pertanyaannya. Sudah Mas, tapi sakitnya tidak hilang-hilang juga. Dewi semakin manja. Aku yang berdiri di sana melihat kedua orang yang ada di hadapanku itu sangat risih. Satu suami yang tidak peka dan satu lagi pembantu yang tidak tahu posisinya. Ada baiknya kita ke dokter. Mas takut kamu ada apa-apa, Wi. Mas Hendra membantu Dewi untuk berdiri. Keduanya pergi begitu saja tanpa mempedulikanku. Kalau aku juga ada di sana. Aku ingin sekali mencegah Mas Hendra, tapi mana dia mau mendengarkanku, apalagi saat itu Dewi lagi sakit. Kutarik napas dalam-dalam dan menghempaskannya dengan kasar. Aku duduk di kursi dan memperhatikan masakan yang dibuat Dewi dan Mas Hendra semalam. Ada satu ekor ikan goreng di atas piring dan masih utuh. Jadi, semalam mereka hanya makan satu ekor ikan saja berdua. Sungguh romantis. Kualihkan pandanganku ke arah mangkuk yang berisi sayur tumis. Sungguh menggugah selera, apalagi sayur andalanku ada di sana. Labu siam diiris tipis-tipis. Saking penasaran dengan rasanya, ku coba untuk menyicipi. Awalnya biasa-biasa saja, tapi setelah berada di indera perasa, aku segera berdiri dan berlari ke wastafel. Ku keluarkan semua sayur yang sudah masuk ke dalam mulut. Kok bisa rasanya seperti itu? Terlalu banyak garam dan penyedap rasa. Pantas saja Mas Hendra tidak mau sarapan dengan masakan Dewi karena rasanya seperti permen nano-nano. Manis, asam asin. Terus, apa yang dilakukan Dewi saat menjadi asisten rumah tangga? Atau jangan-jangan majikannya memecatnya lantaran ini? Ini awal penderitaan Mas Hendra. Sejak kami menikah, Mas Hendra tidak pernah mengeluh tentang rasa masakanku. Dia selalu menghabiskan apa yang ada di atas piringnya. Jam sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Aku segera bersiap-siap. Rencananya hari ini ada seseorang yang ingin bertemu. Kata Nisa, dia sangat tertarik dengan barang-barang jualan kami. Setelah berdandan seadanya, aku segera keluar rumah dan tidak lupa menguncinya.
Kusimpan kunci di tempat biasa. Jika Mas Hendra pulang, dengan mudah dia menemukannya. Kukemudikan sepeda motor ke arah toko. Toko yang aku bangun dengan hasil jerih payahku selama ini. Kupercayakan Nisa yang mengelolanya, agar Mas Hendra dan keluarganya tidak curiga. Hampir 20 menit perjalanan. Akhirnya aku tiba juga di sebuah toko besar yang berdiri di pusat kota. R dan HG. Toko yang atas namaku sendiri, Rini Haryanti Gunawan. Kondisi toko saat itu terlihat ramai. Dari kalangan anak-anak sampai orang tua berbondong-bondong datang untuk berbelanja. Kuparkirkan kendaraanku di tempat biasa, lalu masuk ke dalam toko. Para pegawai toko tersenyum melihatku. Mereka hanya tahu kalau aku sahabat Nisa, bukan bos mereka. Apa Nisanya ada? Tanyaku pada kasir yang bertugas di sana. Ibu Nisa ada di dalam. Tadi beliau sempat berpesan kalau Mbak Rini datang langsung disuruh masuk ke dalam ruangannya. Kalau begitu terima kasih. Ngomong-ngomong, toko hari ini terlihat ramai. Tanyaku basa-basi. Alhamdulillah, bukan cuma hari ini saja kok Mbak. Sudah hampir 2 bulan ini, omset penjualan kami semakin meningkat. Apalagi sekarang kami diwajibkan untuk share ke media sosial tentang toko ini dan apa saja yang kami jual. Luar biasa, Nisa benar-benar pandai melihat peluang bisnis. Kalau begitu, saya ke dalam dulu. Tetap semangat. Tentu Mbak, kami akan terus memajukan toko ini semampu kami karena banyak bonus yang akan menanti. Setelah obrolan singkat itu, aku segera menuju ke ruangan Nisa. Setibanya di sana, segera aku ketuk pintu dan muncul seorang perempuan cantik berhijab. Ya, siapa lagi kalau bukan si cantik Nisa, partner kerjaku sekaligus sahabatku. Silakan masuk bos, ucapnya sambil menunduk dan diselingi sedikit tawa. Kuplototkan mataku padanya sambil melirik ke kiri dan ke kanan. Siapa tahu ada yang mendengar ucapan Nisa barusan. Masih aman dan terkendali. Kebiasaan deh. Kutepuk punggung Nisa. Bukannya merasa sakit, Nisa malah semakin terbahak sambil menutup pintu. Kenapa si Mbak Rini tidak mau kalau orang sampai tahu kalau toko ini adalah milik Mbak Rini? Biasanya orang akan bangga dan sebisa mungkin memberitahu pada dunia kalau mereka memiliki segalanya. Beda halnya dengan Mbak yang tak ingin orang tahu kalau Mbak juga memiliki segalanya. Nisa menarik kursi dan mempersilakanku untuk duduk. Kalau aku seperti mereka, aku takut akan menjadi sombong dan tidak bisa menghargai orang lain dan melupakan orang-orang yang selama ini telah membantuku berjuang membesarkan usaha yang mulai kurintis dari nol. Hati Mbak Rini benar-benar baik. Sejak aku bergabung bersama Mbak, perekonomian keluarga kami berubah drastis. Bukan cuma aku saja, bahkan para karyawan juga merasakan dampaknya. Terima kasih Mbak atas semuanya. Sama-sama, aku juga bangga bisa memiliki karyawan sekaligus sahabat seperti kalian. Ngomong-ngomong, apa hari ini kita jadi menemui pengusaha itu? Tentu Mbak, pagi ini saja bos mereka sudah beberapa kali menghubungi dan menanyakan jam berapa Mbak bisa ke kantor mereka untuk membicarakan kerjasama itu. Kalau begitu, kita berangkat sekarang, mumpung hari belum meninggi. Oke bos. Nisa berdiri sambil memberi hormat. Sekali lagi kutepuk pundak Nisa. Sudah aku bilang, jangan panggil bos. Mbak aja, itu sudah menjadi kebanggaan bagiku. Setelah semua persiapan beres, kami berdua menuju ke sebuah perusahaan ternama di kota itu dengan mengendarai mobil milik Nisa. Setibanya di sana, Nisa langsung memarkirkan mobilnya di tempat parkir. Sejenak aku berhenti, tak kala melihat mobil yang sudah tidak asing bagiku. Mobil dinas Mas Hendra. Terus, untuk apa Mas Hendra kemari? Mbak, itu mobil siapa? Tanya Nisa ikut menatap mobil dinas Mas Hendra.
Bukan mobil siapa-siapa, cuma penasaran saja, siapa tahu ada rezeki. Mbak juga ingin memiliki mobil seperti itu. What? Mobil aku saja 2 kali lebih mahal dari mobil itu. Mbak jangan bercanda. Mbak malah bisa membeli 10 kali lipat dari mobilku. Kamu ini, ayo kita masuk daripada mengurus hal yang tidak penting. Kami berdua segera masuk ke dalam gedung mewah itu. Kantor sekaligus perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran. Kembali langkahku terhenti tatkala melihat sosok Bu Teti dan Mira, perempuan yang mereka anggap sebagai anak sendiri alias anak angkat, duduk di depan ruangan pemilik perusahaan itu. Terus ikuti kisah ini dan jangan lupa untuk memberi dukungannya dengan cara subscribe, komen, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih.